Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Hendar. Nama saya Mega. Nama saya Siparis Pugia. Nama saya Siti Nurfadila. Nama saya Muhammad Rajab Indonesia. Dan teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswandi Effendi dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Akan mempresentasikan dan menayangkan video tentang terapi komplementer. Selamat menyaksikan. Definisi terapi komplementer. Terapi komplementer dikenal dengan terapi tradisional yang digabungkan dalam pengobatan modern. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern, menurut Andrews et al. 1999. Terminologi ini dikenal sebagai terapi modalitas atau aktivitas yang menambahkan pendekatan ortodoks dalam pelayanan kesehatan, menurut Trips dan Taylor 2001. Terapi komplementer juga ada yang menyebutnya dengan pengobatan holistik. Pendapat ini didasari oleh bentuk terapi yang mempengaruhi individu secara menyeluruh, yaitu sebuah keharmonisan individu untuk mengintegrasikan pikiran, badan, dan jiwa dalam kesatuan fungsi menurut Smith et al. 2004. Selanjutnya di sini ada klasifikasi terapi komplementer. Yang pertama, main body therapy. Intervensi dengan teknik untuk memfasilitasi kapasitas berpikir yang mempengaruhi gejala fisik dan fungsi berpikir yang mempengaruhi fisik dan fungsi tubuh seperti imagery, yoga, terapi musik, berdoa, journaling, biofeedback, humor, tai chi, dan hipnoterapi. Yang kedua, alternatif sistem pelayanan yaitu sistem pelayanan kesehatan yang mengembangkan pendekatan pelayanan biomedis, kondarisme, homeopati, dan neuropati. Yang ketiga, terapi biologis yaitu natural dan praktik biologis dan hasil-hasilnya misalnya herbal dan makanan. Yang keempat, terapi manipulatif dan sistem tubuh didasari oleh manipulasi dan pergerakan tubuh misalnya kiropraksi, macam-macam pijat, rolling, terapi cahaya dan warna, serta hidroterapi. Yang kelima, terapi energi, terapi yang berfokus pada energi tubuh, bioforce, atau mendapatkan energi dari luar tubuh, terapeutik, sentuhan, dan pengobatan. Manipulative and body beside therapy. Manipulative and body beside therapy adalah manipulasi yang berbasis tubuh, yaitu suatu sistem yang didasarkan pada kegiatan manipulasi dan atau gerakan anggota tubuh. Nah, terapi ini bisa dilakukan dengan pengobatan kiropraktik, pijatan dan gerak tubuh atau body work. Manipulative treatment yaitu pijatan Swedia, refleksologi, metode Villette, polaritas, gerak tubuh Treasure, teknik Alexander, teknik Feldenkrais, pijatan Chinese Tuina, acupressure atau rolfing. Nah, berikut adalah contoh manipulative and body beside therapy, yaitu masukkan sub BAB atau macam-macam body beside therapy. Yang pertama ada massage. Massage berasal dari bahasa Arab yaitu mes, yang berarti menekan dengan lembut, atau dari Yunani yaitu mesien, yang berarti memijat atau melulut. Massage merupakan salah satu manipulasi sederhana yang pertama-tama ditemukan oleh manusia untuk mengelus rasa sakit. Yang pertama ditemukannya itu di kawasan Timur Tengah, yaitu merupakan salah satu pengobatan tertua yang dilakukan oleh manusia. Massage merupakan suatu usaha penyembuhan suatu penyakit atau mengembalikan kondisi seseorang setelah mengalami kelainan tertentu dengan memanipulasi menggunakan tangan dengan berbagai variasi gerakan. Massage juga terapi merupakan salah satu jenis massage yang digunakan untuk menangani cedera. Biasanya tujuannya adalah memperlancar peredaran darah dan cairan getah bening. Ada juga meresponsikan bagian tubuh yang mengalami cedera di dislokasi khususnya pada sendi ke posisi semula. Dan juga ada memanfaatkan relaksasi, perangsangan, dan penyegaran untuk menghasilkan kesehatan yang prima.
Nah, selanjutnya ada message klinis atau message dalam klinis ini sendiri sebenarnya bukan hanya untuk orang yang sedang sakit saja, akan tetapi orang yang sehat pun boleh dilakukan message. Karena message ini juga digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cara memijat atau mengurut bagian tubuh agar rileks dan nyaman serta memberikan stimulus untuk menghilangkan rasa sakit. Selanjutnya ada manfaat message. Yang pertama, message mempengaruhi jaringan tubuh yang memperluas kapiler dan kapiler cadangan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan aliran darah ke jaringan dan organ, meningkatkan proses reduksi oksidasi, memfasilitasi jantung, dan berkontribusi terhadap redistribusi darah dalam tubuh. Yang kedua, message juga memberikan sedikit peningkatan jumlah trombosit, leukosit, eritrosit, dan hemoglobin tanpa mengganggu keseimbangan asam basa. Yang ketiga, jika dilakukan secara tepat, pijat atau message dapat mempengaruhi sistem saraf perifer, meningkatkan rangsangan dan konduksi impuls saraf, melemahkan dan menghentikan rasa sakit dengan mempercepat proses pemilihan saraf yang cedera. Keempat, message mempercepat aliran getah bening yang meningkatkan gizi jaringan, mempengaruhi stasis pada sendi serta organ dan jaringan lain. Kelima, message memiliki efek fisiologis yang beragam terhadap kulit dan fungsinya, seperti membersihkan saluran keringat, kelenjar sebaseus, meningkatkan fungsi sekresi, ekskresi, dan pernafasan kulit. Keenam, message bisa membuat otot menjadi fleksibel, meningkatkan fungsi kontraktil yang mempercepat keluarnya metabolit yang merupakan hasil dari metabolisme. Ketujuh, message membantu mengeluarkan cairan yang terdapat di dalam otot-otot dan memulihkan keadaan normalnya. 8. Message membantu memperbaiki sirkulasi dan menurunkan tekanan darah. Karena sirkulasinya membaik, maka pada gilirannya organ-organ yang ada di dalam tubuh akan berfungsi dan bekerja lebih baik. Terapi latihan adalah kumpulan latihan yang dilakukan di bawah pengawasan dan direncanakan oleh seorang dokter dan mempunyai tujuan khusus. Terapi latihan adalah satu modalitas fisioterapi dengan menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif untuk pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan dan kemampuan kardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas, stabilitas, relaksasi, koordinasi, keseimbangan, dan kemampuan fungsional menurut Gardner 1964. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari terapi latihan. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki otot-otot yang tidak efisien dan memperoleh kembali jarak antara sendi yang normal tanpa ada memperlambat usaha mencapai gerakan yang berfungsi. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah memajukan kemampuan penderita yang telah ada untuk dapat melakukan gerak-gerakan yang berfungsi serta bertujuan sehingga dapat mengembalikan ke aktivitas normalnya. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah gangguan fungsi, memperbaiki dan mengembalikan serta memelihara seperti kekuatan otot, daya tahan, dan kebugaran kardiovaskular. Kemudian ada mobility, ada stabilitas, relaksasi, serta koordinasi atau keseimbangan dan kemampuan fungsional. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat yang dapat diperoleh dari terapi latihan. Yang pertama yaitu manfaat latihan fisik terhadap jantung. Nah, ketika kita berlatihan fisik, si kerja jantung itu akan bertambah kuat dan bertambah besar sehingga daya tampungnya dan denyutannya bertambah kuat. Selanjutnya yang kedua ada manfaat latihan fisik terhadap pembuluh darah, di mana pembuluh darah akan meningkat secara elastisitasnya karena berkurangnya timbunan lemak dan penambahan kontraksi dinding pembuluh darah. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat latihan fisik terhadap paru-paru. Nah, paru-paru akan bertambah menjadi elastis sehingga kemampuan kembang kempisnya juga bertambah. Di samping itu juga jumlah alveoli yang aktif akan bertambah dengan adanya olahraga yang teratur. Keduanya akan menyebabkan kapasitas penampungan dan penyaluran oksigen ke darah akan bertambah. Selanjutnya di sini ada manfaat latihan fisik terhadap otot, di mana otot akan menambah kekuatan, kelenturan, dan daya tahan ototnya.
Kemudian di sini ada manfaat latihan fisik terhadap tulang, di mana pada tulang ini akan menambah aktivitas enzim pada tulang, akan meningkat kepadatan, kekuatan, dan besarnya tulang. Selain mencegah kropos, permukaan tulang akan bertambah kuat dengan adanya tarikan otot yang terus-menerus. Selanjutnya, terapi relaksasi otot progresif. Menurut Harodes 2010, teknik relaksasi otot progresif adalah teknik relaksasi otot dalam yang tidak memerlukan imajinasi, ketakutan, ataupun sugesti. Berdasarkan keyakinan bahwa tubuh manusia berespon pada kecemasan dan kejadian yang merangsang pikiran dengan ketegangan otot, menurut Dapis 1995. Adapun tujuan dari terapi relaksasi otot progresif ini, ada 3 pendapat menurut Harodes 2010, Halim 2009, dan Potter 2005. Tujuan dari teknik ini adalah untuk yang pertama, menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, tekanan darah tinggi, frekuensi jantung, laju metabolik. Yang kedua, untuk mengurangi disritmia jantung, kebutuhan oksigen, meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi ketika klien sadar dan tidak memfokuskan perhatian serta rileks. Ketiga, meningkatkan rasa kebugaran dan konsentrasi. Selanjutnya, memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stres, mengatasi insomnia, depresi, kelelahan, iritabilitas, spasme otot, fobia, gagap ringan, dan membangun emosi positif dan emosi negatif. Adapun indikasi terapi relaksasi otot progresif, yang pertama, lansia yang mengalami gangguan tidur atau insomnia, lansia yang sering mengalami stres, lansia yang mengalami kecemasan, lansia yang mengalami depresi. Adapun kontraindikasi terapi relaksasi otot progresif, yang pertama, lansia yang mengalami keterbatasan gerak, misalnya tidak bisa menggerakkan badannya. Yang kedua, lansia yang menjalani perawatan tirah baring atau bed rest. Nah, yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan terapi relaksasi otot progresif. Yang pertama, jangan terlalu menegangkan otot berlebihan karena dapat melukai diri sendiri. Yang kedua, dibutuhkan waktu sekitar 20-50 detik untuk membuat otot-otot rileks. Yang ketiga, perhatikan posisi tubuh lebih nyaman dengan mata tertutup, hindari dengan posisi berdiri. Yang keempat, menegangkan kelompok 2 kali tegangan. Yang kelima, melakukan pada bagian kanan tubuh 2 kali, kemudian bagian kiri. Yang keenam, memeriksa apakah klien benar-benar rileks. Yang ketujuh, terus-menerus memberikan instruksi. Yang kedelapan, memberikan instruksi tidak terlalu cepat dan terlalu lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendar. Saya bertugas di ruangan ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Mega? Baik Ibu Mega, tujuan saya ke sini saya akan melakukan terapi komplementer, yaitu terapi otot progresif, yaitu yang bertujuan untuk menurunkan ketegangan otot ibu, menurunkan kecemasan, rasa nyeri pada leher dan pinggang. Untuk waktunya kurang lebih dari 10-15 menit saja. Tempatnya di sini, apakah ibu bersedia? Baik, kalau ibu bersedia, saya izin menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Ibu, kita langsung saja mulai. Nah, sebelum kita mulai, kalau misalkan ibu menggunakan aksesoris, mohon dilepas terlebih dahulu. Baik, untuk latihan yang pertama, ibu, kita latihan mata dan dahi. Tarik nafas sambil mengencangkan, menurunkan mata dan dahi. Tahan dan kendurkan pelan-pelan sampai lemas sambil mengeluarkan nafas. Untuk latihan kedua, yaitu latihan pipi. Pipi digembung, tarik nafas dalam, gembungkan mulut, tahan, tiup pelan-pelan sampai pipi kembali seperti semula. Yang kedua, pipi dikempetkan, tarik nafas dalam, kempetkan pipi, tahan,
tiup pelan-pelan sampai pipi kembali seperti semula. Yang ketiga, kita latihan mulut. Mulut di mencucu, seperti mencucu. Tarik napas dalam, tahan sambil mulut mencucu, keluarkan napas pelan-pelan, dan mulut kembali seperti semula. Selanjutnya, mulut menyengir, tarik napas dalam sambil menaruh lidah di langit-langit dan tarik ke belakang sekuatnya. Tahan, lalu lepaskan pelan-pelan sambil mengeluarkan napas dan mulut kembali seperti semula. Dan selanjutnya latihan tengkuk leher. Dagu ditempelkan ke dada, tarik napas dalam sampai mengadah sejauh-jauhnya ke belakang. Selanjutnya tahan sebentar, lalu keluarkan napas pelan-pelan sambil mengembalikan posisi dagu menempel ke dada. Yang selanjutnya latihan bahu. Tarik napas dalam sambil mengangkat bahu sampai menyentuh telinga. Tahan sebentar, lalu keluarkan napas sambil menurunkan bahu ke posisi semula. Yang selanjutnya latihan tangan. Kedua tangan ditekuk ke arah badan. Kedua tangan diletakkan di atas pangkuan. Tarik napas dalam sambil mengembangkan telapak tangan dan menekuk sambil mengencangkannya. Tahan sebentar, lalu keluarkan napas sambil mengendurkan tangan dan membuka telapak tangan dan meletakkan di atas pangkuan. Kedua tangan diluruskan menjauh dari badan. Kedua tangan diletakkan di atas pangkuan. Tarik napas dalam sambil meluruskan tangan seperti mendorong pintu sambil mengencangkannya. Tahan sebentar, lalu keluarkan napas sambil mengendurkan tangan dan meletakkan di atas pangkuan. Untuk yang selanjutnya latihan otot dada. Tarik napas dalam sambil membungkukkan dada. Tahan sebentar, kemudian keluarkan napas pelan-pelan sampai dada kembali seperti semula. Yang selanjutnya latihan menggerakkan otot punggung. Tarik napas dalam sambil membusungkan dan melengkungkan punggung ke belakang. Tahan sebentar, kemudian keluarkan napas pelan-pelan sambil mengendurkan punggung seperti posisi semula. Selanjutnya latihan otot perut. Tarik napas dalam sambil menggembungkan perut. Tahan sebentar, kemudian keluarkan napas sambil mengendurkan perut, kembali seperti semula. Selanjutnya latihan otot bokong. Tarik napas dalam sambil mengencangkan bokong seperti menjepit kertas. Tahan sebentar, lalu keluarkan napas sambil mengendurkan bokong seperti semula. Dan selanjutnya latihan otot kaki. Telapak kaki mengarah ke badan. Luruskan kedua kaki sambil duduk. Tarik napas dalam sambil menarik telapak kaki ke arah badan dan kedua tangan berusaha menggapai ibu jari kaki. Tahan sebentar, keluarkan napas pelan-pelan sambil mengendurkan kaki, telapak kaki dan tangan. Untuk langkah selanjutnya, telapak kaki menjauh dari badan. Luruskan kedua kaki sambil duduk. Tarik napas dalam sambil meluruskan telapak kaki menjauh dari badan. Tahan sebentar, keluarkan napas pelan-pelan sambil mengendurkan kaki. Nah, Ibu, mungkin itu saja untuk latihan-latihan otot progresif. Nah, Ibu bisa mengulangi sebanyak 4 kali ya, Ibu, setiap latihan-latihannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya